Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar, sehingga alhamdulillah baru saja telah kita selesaikan salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta buat keluarga besar beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan syariat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, Allah azza wa jalla mengatakan, jamaah sekalian, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma ala nafsi, telah aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, mantuqul hadis, redaksi daripada hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan pelajaran buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, tidak pernah menzalimi seorang hamba. Maka dalam hal ini Syekh Mansur As-Suq'ub rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Hulal Al-Bahiyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, menjelaskan apa yang Allah sampaikan tadi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Beliau mengatakan, jamaah sekalian, bahwa famin adlihi azza wa jal, di antara tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala, hatta ma'al kafir, keadilan Allah ini jamaah sekalian bukan hanya sekedar bagi kita orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilan itu sampai orang-orang yang di luar agama Islam. Annahu idza amila khairan wa hasanatan fa innahu yujazihi. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, ketika ada orang kafir yang melakukan satu kebaikan yang sifatnya kebaikan sosial, maka dalam hal ini Syekh Mansur mengatakan fa innahu yujazihi, pasti Allah akan memberikan balasan terhadap kebaikan yang mereka lakukan. Cuman pertanyaannya jamaah sekalian, apakah balasan yang Allah berikan ini sifatnya di dunia dan di akhirat, atau hanya sekedar di dunia? Kira-kira dunia dan akhirat atau bagaimana jamaah? Ya. Jadi balasan kebaikan tadi Allah berikan hanya di dunia. Makanya beliau mengatakan lakin fid dunya la fil akhirah.
balasan tadi hanya diperuntukkan bagi orang kafir itu di dunia, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan sedikit pun balasan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyebutkan wa min karamihi subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kemuliaan dan keadilan Allah kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan annahu idza amila sayyi'ata, kalaupun seandainya ada di antara kita jamaah sekalian yang terjatuh dalam satu kesalahan, maka ihtasabaha sayyi'atan wahidatan. Kira-kira jamaah sekalian, kalau kita melakukan satu kesalahan, akan dilipat gandakan atau tidak balasannya di akhirat? Tidak. Makanya dalam hal ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtasabaha sayyi'atan wahidatan, pasti kita akan mendapatkan satu balasan daripada keburukan yang barusan kita kerjakan. Tetapi jika sebaliknya jamaah sekalian, wa idza amila hasanatan, jika kita melakukan satu kebaikan, salah satu contohnya dalam hal ini kita membaca Al-Qur'an, yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan daripada satu huruf yang barusan kita baca, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW jamaah sekalian tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, cuman alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan kalaupun kita hitung jamaah sekalian, dari 3 huruf ini sudah berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? 30 kebaikan. Tapi jangan juga sampai kita dari pagi sampai sore bacanya alif lam mim terus, Pak. Jadi kita harus punya target untuk menyelesaikan 30 juz. Kembali kepada perkataan Syamansur jamaah sekalian, wa idza amila hasanatan jazahu bi asyri amsalha. Jikalau orang yang beriman melakukan satu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat Ghafir. Allah katakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapapun di antara kita yang melakukan satu keburukan, dia tidak akan pernah dibalas kecuali dengan satu balasan. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Tetapi jika kebaikan jamaah sekalian, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Orang tersebut akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan rezeki tanpa bisa dihitung di dalam surga. Jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan dalam hadis qudsi tadi, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, dan ini yang akan menjadi kefokusan pembahasan kita. Allah katakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Kezaliman ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kita. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kenapa kira-kira jamaah sekalian? Karena kezaliman ini terjadi di antara kita juga, yang setiap saat menghadiri pengajian, sudah menghafal Al-Quran, menghafal berbagai macam hadis Nabi SAW, akan tetapi masih saja lisan kita ini atau bahkan tangan kita menzalimi orang lain. Hadis yang sangat masyhur jamaah sekalian,
Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal muflis?" Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah golongan orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah? Apa jawaban para sahabat, jamaah sekalian? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man laysa lahu dirham wala mata'." Orang yang bangkrut di hadapan kita ataupun di tengah-tengah kita, wahai Rasul, adalah mereka yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta benda. Logis atau tidak ini jawabannya, jamaah sekalian? Sangat logis. Tetapi Nabi SAW, jamaah sekalian, memiliki jawaban yang berbeda dari para sahabatnya. Rasul SAW mengatakan, jamaah sekalian, "Innal muflisa min ummati." Ini menjadi catatan penting buat kita, jamaah sekalian, karena jangan sampai setiap ibadah yang kita lakukan itu nanti di hari kiamat habis diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Rasul mengatakan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya golongan umatku yang akan merugi, yang bangkrut nanti di hari kiamat adalah man yang datang dengan pahala salat tadi, yang datang dengan pahala puasa, dan yang datang dengan pahala zakat di waktu yang sama. Wa qad syatama hada, lisannya itu mencela dan mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain itu berzina tanpa memiliki 4 orang saksi. Wa safaka dama hada, di waktu yang sama dia juga datang dengan telah menumpahkan darah orang lain. Wa akala mala hada, merampas dan memakan harta orang lain tanpa ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Wa daraba hadza, lalu kemudian orang itu pernah memukul orang lain selama dia hidup di dunia. Apakah hadisnya sampai itu, jamaah sekalian? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. 3 pahala kebaikan yang kita kumpulkan tadi, salat, puasa dan zakat yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Kebaikan kita tadi kita akan berikan kepada orang yang pernah kita bicarakan keburukannya. Kita akan berikan kepada orang yang pernah kita tumpahkan darahnya. Kita akan berikan kepada orang yang pernah kita tuduh ia berzina. Kita akan berikan kepada orang yang pernah kita rampas hartanya. Lalu Nabi SAW, jamaah sekalian, mengatakan, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih." Jikalau pahala kebaikan kita tadi, jamaah sekalian, habis diambil sama orang yang pernah kita zalimi. Nabi SAW mengatakan, "Ukhidha min khatayahum." Keburukan dan kesalahan orang yang pernah kita bicarakan keburukannya, orang yang pernah kita rampas hartanya, orang yang pernah kita tuduh mereka berzina, yang pernah kita tumpahkan darahnya, semuanya kita ambil. Maka jamaah sekalian, kalau seandainya kita redaksi hadis ini, jamaah sekalian, sedikit kita tadaburi. Jadi semua kebaikan yang pernah kita kumpulkan, maka semuanya akan habis diambil sama orang yang pernah kita zalimi nanti di hari kiamat. Yang seharusnya 3 pahala tadi, jamaah sekalian, bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Faturihat alaih thumma turiha finnar." Yang seharusnya amalan barusan bisa memasukkan kita ke dalam surga, akan tetapi jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan kita akan dicampakkan oleh Allah, lalu kita akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita sebagai hamba Allah terlalu semangat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, cuman kita tidak pernah kita perhatikan untuk memperbaiki hubungan kita antar sesama. Ada satu ungkapan yang harus kita resapi bersama, jamaah sekalian, dinisbatkan oleh para ulama kita kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fala tadhlimanna idza ma kunta muqtadira."
fadhulmu murta'uhu yufdi ila an-nadami tanamu 'ainaka wal madhlumu muntabihu. Lalu kemudian yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fala tadhlimanna idza ma kunta muqtadira." Janganlah kalian melakukan kezaliman yang walaupun kalian mampu untuk melakukan kezaliman itu. Kenapa jamaah sekalian? Fadhulmu murta'uhu yufdi ila nadami. Karena kezaliman yang kita lakukan pasti akan mendatangkan penyesalan. Dan penyesalan itu jamaah sekalian nanti akan datang pada hari kiamat kalau seandainya kita tidak selesaikan urusannya. Lalu kemudian beliau melanjutkan perkataannya, tanamu 'ainaka wal madhlumu muntabihu. Bisa saja ketika di malam hari kedua mata kita tidur nyenyak di atas kasur yang kita punya. Fal madhlumu muntabihu. Sedangkan orang yang pernah kita zalimi tidak akan pernah bisa tidur tenang. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Kenapa orang yang pernah kita zalimi tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang jamaah sekalian? Karena mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman yang pernah kita lakukan. Wa 'ainullahi lam tanami. Dan ingat jamaah sekalian, Allah tidak akan pernah tidur daripada doa hambanya yang kita zalimi. Mungkin jamaah sekalian pernah mendapatkan hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Doanya imam, pemimpin yang adil. Lalu yang kedua, as-saimu hatta yuftir, atau di dalam riwayat yang lain hina yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, atau di dalam riwayat yang lain ketika ia berbuka. Lalu yang ketiga yang menjadi catatan buat kita jamaah sekalian, doanya orang yang terzalimi tidak akan ada hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang berkaitan dengan masalah kezaliman ini jamaah sekalian, ada beberapa athar ataupun pengaruh dampak negatif bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama jamaah sekalian, dampaknya adalah al-zalimu masrufun 'anil hidayati. Orang yang berbuat zalim akan dijauhkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jamaah sekalian, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan petunjuk hidayahnya kepada orang-orang yang berlaku zalim. Sebanyak apapun doa kita kepada Allah, kalau seandainya jamaah sekalian tidak kita perhatikan urusan kita dengan sesama, lisan kita ini seakan-akan begitu mudah mencerca, mencaci maki orang lain. Ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, maka tugas kita mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, bukan malah mencaci dan memaki mereka. Karena itu adalah salah satu kezaliman yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi SAW, dampak yang kedua adalah ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Nabi SAW mengatakan, tidak ada dosa yang Allah akan segerakan hukumannya di dunia, lalu kemudian Allah juga akan tangguhkan hukumannya nanti di akhirat, kata beliau, melainkan daripada al-baghi. Dan para ulama mengatakan al-baghi di sini adalah kezaliman. Maka di dunia pun kita akan dapatkan daripada hukuman yang Allah berikan buat kita, dan nanti di hari kiamat lagi-lagi kita akan mendapatkan hukuman itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebisa mungkin jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang berlaku zalim terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, suatu ketika baka Aliun ibnu Al-Fudail. Ali bin Al-Fudail jamaah sekalian pernah meneteskan air matanya. Faqila lahu, lalu kemudian Ali bin Fudail ini ditanya, ma yubqik, apa yang menyebabkan engkau meneteskan air mata? Maka beliau mengatakan, qala abqi ala man zalamani, aku menangis tentang keadaan orang yang berlaku zalim kepadaku. Beliau mengatakan, idza waqafa ghadan biyadillahi ta'ala. Beliau mengkhawatirkan orang yang berlaku zalim kepada Ali bin Al-Fudail ini jamaah sekalian, nanti pada hari kiamat dia berdiri di hadapan Allah. Walam takun lahu hujjatun, dia tidak memiliki alasan, tidak bisa memberikan uzur kepada dirinya atas kezaliman yang pernah ia lakukan kepada Ali bin Fudail. Maka pada hari kiamat jamaah sekalian, siapapun di antara kita tidak akan bisa terlepas daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketika kita berlaku zalim di dunia ini jamaah sekalian, kita berpindah tempat, kita kira selesai urusannya, belum kita selesaikan dengan mereka yang pernah kita zalimi. Maka jangan sampai jamaah sekalian kita menganggap itu semua adalah perkara yang sangat kecil bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk hati-hati dengan doanya orang yang pernah dizalimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijabun, karena antara orang yang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada sitarnya, tidak ada penghalangnya. Ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikabulkan, hatta yang walaupun yang dizalimi itu adalah orang yang tidak pernah melaksanakan salat sama sekali. Ketika dia mengadu kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-zalimu alaihi la'natu minallah. Orang yang berlaku zalim jamaah sekalian mendapatkan kata laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-52, Allah katakan, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Pada hari kiamat nanti jamaah sekalian, la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum, tidak akan ada manfaatnya alasan yang diberikan oleh orang-orang yang berlaku zalim ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum la'natu, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dari, dan orang yang berlaku zalim jamaah sekalian tidak ada tempat yang lain yang Allah siapkan kecuali nerakanya Allah. Yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di akhir kesempatan ini jamaah sekalian, mumpung kita masih berada di dalam bulan yang mulia, mari kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Kalau seandainya ada kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, mari bersegera untuk kita selesaikan urusan itu. Karena dosa kezaliman kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah kecuali kita telah selesaikan urusan dengan mereka. Mudah-mudahan yang sangat singkat ini jamaah sekalian bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.